Aku tahu kamu pintar. Kamu sudah belajar soal finansial, keuangan. Kamu sudah belajar spiritual. Kamu tahu afirmasi. Kamu paham energi. Tapi kenapa saat uang yang mewakili keberlimpahan datang, dadamu justru mengeras? Kenapa tubuh itu bahunya naik seperti ada bahaya? Kenapa tubuh itu yang tangannya ingin buru-buru menghabiskan atau menjauhkan uang itu? Itu karena yang menolak uangmu bukan pikiranmu. Yang menolak uangmu adalah tubuhmu. Dan hari ini, aku tidak datang membawa teori. Aku datang membawa cara agar tubuh itu berhenti takut pada rezeki. Kalau kalimat ini terasa seperti sedang membaca dan memunculkan kesadaran jiwamu, mari hadir sebagai jiwa. Dan tuliskan di sana, di kolom komentar, terbaca aku jiwa. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku adalah jiwa yang berada di dalam tubuh yang kalian kenal sebagai Coach Erlangga. Aku sedang menyapamu sekarang, jiwa. Aku sedang menyapamu, wahai jiwa. Dan aku bukan peran, bukan profesi, bukan marketing yang sedang berbicara. Adalah aku jiwa kepada dirimu jiwa. Di episode sebelumnya, kita bicara tentang ketenangan yang sering disalahpahami sebagai kemalasan. Dan saat ini, aku jiwa ingin mengajakmu melangkah lebih dalam. Apa yang terjadi ketika kamu mulai tenang, tapi uang dan bisnis justru terasa berat di tubuh? Jiwa nggak pernah takut pada uang. Ruh yang menghidupi kita semua nggak pernah alergi pada kelimpahan. Kesadaran murni nggak pernah terguncang oleh angka. Karena dari sudut pandang ruh, kelimpahan bukan sesuatu yang harus dicari. Ia adalah arus hidup yang mengalir dari sumber menuju jiwa, lalu ingin turun ke dunia melalui tubuh. Ruh mengirimkan kehidupan, ruh mengirimkan daya cipta, ruh atau percikan cahaya Tuhan mengirimkan arus keberlimpahan seperti matahari mengirimkan cahaya. Dan kita, jiwa ini adalah wadah penerima cahaya itu. Bukan untuk ditimbun, tapi untuk dihidupi, dijalani, dan diwujudkan di dunia yang berwujud. Tapi disinilah luka manusia muncul. Bukan karena ruh berhenti memberi, bukan karena jiwa tidak layak menerima, tapi karena tubuh pernah hidup di dunia di mana besar berarti bahaya, terlihat berarti diserang, dan punya berarti harus siap kehilangan. Maka saat energi spiritual dari ruh atau percikan cahaya Tuhan, PCT, mengirimkan arus kelimpahan, sistem sarafmu membaca, ini nggak aman. Bagian cakra mahkota sahasrara ingin menerima. Bagian cakra jantung anahata ingin mengalirkan. Tapi perut dan dada serta rahang berkata, jangan, ini berbahaya. Dan saat tubuh menutup arus dari ruh, aliran energi spiritual nggak bisa turun sepenuhnya. Bukan karena ia berhenti mengalir, tapi karena wadahnya menyempit. Itulah sebabnya banyak spiritual entrepreneur bisa menarik klien, tapi uangnya nggak betah. Bisa menciptakan peluang, tapi tubuhnya kelelahan saat peluang itu membesar. Karena jiwa sebenarnya sudah siap. Karena ruh sudah mengirimkan, tapi tubuh masih hidup di memori lama.
Ini bukan kegagalan spiritual. Ini adalah kesenjangan penghayatan atau embodiment. Jiwa belum sepenuhnya turun dan menghuni wadah. Dirimu yang jiwa belum sepenuhnya menghuni tubuh itu. Kalau ada terasa sesuatu di dadamu, seperti membuka pintu agar dirimu yang jiwa hadir di tubuh itu, tuliskan di kolom komentar. Ya, mari kita hadir di tubuh ini. Ada satu jiwa yang datang kepadaku. Dia adalah klien dari tubuh ini, dari Coach Erlangga. Dia datang sebagai jiwa yang bercerita lelah memikul tubuhnya sendiri. Ia adalah pengusaha pelaku spiritual. Pintar, lembut, punya misi ke depan. Pikirannya tahu hukum energi. Hatinya tulus, selalu berbagi. Tapi setiap kali uang mulai terkumpul, tubuh yang dihuninya mulai gelisah. Ada dorongan aneh, ingin membelanjakan, ingin menolong berlebihan, ingin menghabiskan, ingin menghilangkan. Bukan karena dia boros, tapi karena tubuhnya sedang berkata, ini terlalu besar. Ini nggak aman. Dan saat aku mendengar sebagai jiwa, mendengar jiwa juga yang bercerita di hadapan, aku nggak mendengar kata-katanya, tapi aku melihat tubuhnya. Rahangnya mengunci, diafragma tertahan, perut siaga. Dan aku sebagai jiwa yang sedang berada di tubuh ini, berkata pelan kepadanya, jiwa, didengar oleh tubuhnya. Di mana kamu belajar bahwa itu berbahaya? Di mana kamu pernah belajar bahwa punya itu berbahaya? Tubuhnya menjawab lebih cepat daripada pikirannya. Nafasnya terhenti, tertahan, perutnya kencang mengeras. Itu adalah bahasa dari matrik jiwanya. Itu adalah memori dari tubuh itu. Karena tubuhnya masih hidup dikala masih kecil, remaja, di mana aman berarti kecil, dan terlihat berarti diserang. Maka setiap kali rezeki atau uang datang, sistem sarafnya membaca, ini bahaya. Dan jiwa yang ingin bertumbuh dipaksa mengecil oleh wadahnya sendiri. Dan dalam masa pendampingan, kita nggak akan mengurus bisnisnya dulu. Kita nggak akan berbicara omset atau target dari bisnisnya dulu. Tapi yang dilakukan adalah melihat di mana jiwa tertinggal, di mana tubuh masih berjaga, dan di mana PCT atau ruh, percikan cahaya Tuhan, nggak bisa turun ke tubuh itu. Maka dibersihkanlah medan energinya. Pelan-pelan dilepaskan memori ancaman. Pelan-pelan jaringan saraf dan organ mulai diperbaiki. Sehingga bisa disinkronkan kembali antara ruh, jiwa, dan tubuh. Supaya arus kelimpahan bisa turun dan mengalir tanpa ditolak oleh salah satu bagian. Dan sesuatu yang ajaib terjadi. Ia menjadi tidak lagi serakah untuk berbagi lebih banyak. Dia menjadi lebih tenang. Kesadaran jiwa bijaksana mulai muncul. Dan dari ketenangan itu, akhirnya uang, rezeki berhenti lari.
rekeningnya nggak bocor, keputusannya tidak lagi impulsif walaupun itu untuk menolong sesama. Karena tubuhnya nggak lagi panik saat angka membesar. Dan itulah untuk pertama kalinya jiwa nggak lagi sendirian. Dia punya wadah yang aman untuk hidupnya. Wahai jiwa, kalau ini terasa seperti bercerita tentang hidupmu, mari kita bersama-sama tuliskan di kolom komentar, tubuhku juga seperti itu. Supaya kita tahu sama-sama. Kita jiwa, kita buat agar tubuh ini jadi lebih baik. Aku jiwa pernah melihat tubuh yang kuhuni ini. Dia pandai mencari uang, cekatan, penuh ide. Dia mudah menciptakan peluang. Tapi setiap kali arus rezeki mulai mengalir dalam hidupnya, tubuh ini benar-benar berubah. Tiba-tiba bahunya naik seperti menghindari pukulan. Nafasnya jadi dangkal, rahang mengeras. Dan di dalam dada ini muncul satu dorongan aneh. Cepat habiskan, cepat alihkan, cepat bagikan, cepat singkirkan. Bukan karena tubuh ini nggak mau rezeki, tapi karena tubuh ini belum percaya bahwa rezeki aman untuk tinggal. Dan aku sebagai jiwa hanya bisa berbicara lewat bisikan lembut dari dalam. Kamu pintar mencari, tapi tubuhmu masih hidup di dunia lama, di mana punya berarti terancam. Aku melihat tubuh ini berdoa, aku melihatnya bermeditasi, aku melihatnya melatih energinya, melatih energiku, melatih energi spiritual dari ruh. Aku melihatnya mengucap syukur, tapi sistem sarafnya di punggung dan perut masih membaca, besar sama dengan bahaya. Maka setiap kali arus keberlimpahan keluar dan turun dari ruh atau PCT, wadah itu menyempit. Bukan karena ia tidak pantas, tapi karena tubuh ini belum tahu bagaimana caranya aman menerima. Kalau tubuh itu yang kamu huni, wahai jiwa, juga mengalami hal yang sama. Saat uang datang, tubuh itu justru menegang. Kita sama. Tuliskan di kolom komentar, aku juga. Mari kita ajak tubuh ini sekali lagi untuk bisa hidup di masa sekarang yang lebih baik, meninggalkan masa lalunya. Wahai jiwa, dengarkan aku, bukan dengan telingamu, tapi dengan ruang sunyi di dada tubuh itu. Aku jiwa, sudah lama melihat bagaimana uang mendekatimu, lalu menjauh. Bukan karena kamu tidak pintar, bukan karena kamu nggak layak, tapi karena setiap kali arus rezeki datang, tubuh berbisik ketakutan. Ini bahaya. Dan aku ingin mengingatkanmu tentang satu kebenaran yang pastinya dirimu wahai jiwa tahu ini, tapi tidak diajarkan secara langsung oleh dirimu pada logikamu. Uang nggak mengikuti pikiranmu. Uang mengikuti sistem saraf tubuh itu. Jika sistem saraf tubuh itu membaca bahwa besar itu mengancam, bahwa terlihat itu berisiko, bahwa punya itu mengundang kehilangan, maka seberapapun kuat afirmasimu, rezeki akan datang hanya sebentar, lalu pergi lagi.
Bukan karena pencipta menahan, bukan karena semesta menguji, tapi karena wadahnya menutup. Kelimpahan nggak ditarik oleh kata-kata yang keluar dari mulut tubuh itu. Ia dipanggil oleh rasa aman di saraf-saraf. Dan rasa aman hanya muncul saat aku, dirimu wahai jiwa, benar-benar turun dan menghuni tubuh ini tanpa ditolak. Saat kita jiwa bisa tinggal di nafas tubuh itu, di perut, di dada, tanpa alarm, tanpa penjagaan. Disitulah aliran energi yang membawa manifestasi dari uang tidak lagi terasa asing. Disitulah rezeki tidak lagi terasa berbahaya. Disitulah hidup boleh membesar tanpa perlu lari. Kata-kata ini akan mengingatkanmu seperti membuka ruang yang lama terkunci dalam dirimu. Wahai jiwa, ayo sadarkan tubuh ini lagi. Tuliskan di sana, aku mengerti sekarang. Wahai jiwa, mari kita ingat lagi dengan lembut bahwa kita, jiwa, diajari untuk terbang tinggi, naik vibrasi, meninggalkan dunia, menjadi cahaya. Tapi hampir nggak ada yang mengingatkan bagaimana turun ke tubuh tanpa merasa kotor. Maka banyak dari pikiran-pikiran, dari bagian tubuh itu yang bila bekerja membuat munculnya pikiran, itulah bagian otak yang menghafal ayat, kuat afirmasi, rajin berdoa. Tapi tubuh masih gemetar, nafas masih pendek, saraf masih hidup di siaga. Bukan karena ia tidak beriman, tapi karena tubuhnya belum merasa diterima oleh jiwa. Dan kita jiwa, sebetulnya ingin diam di tubuh, bukan lari keluar. Bukan lari ke dimensi tinggi untuk menjadi spiritual. Ingatlah bahwa tubuh ini bukan penghalang, tapi dia adalah altar. Saraf bukan musuh, dia adalah penjaga kehidupan. Organ bukan beban, mereka adalah wadah tempat energi spiritual dari ruh bisa tinggal. Kalau tubuh itu hanya kenal dirimu, wahai jiwa, hanya di pikirannya, maka kita yang jiwa akan merasa hampa. Kalau otak pikiran itu hanya menghafal kebenaran, tubuh akan takut. Tapi ketika kita, jiwa ini, bisa turun dan memeluk tubuh itu, tubuh ini, disitulah spiritualitas menjadi nyata. Dan rezeki, cinta, dan hidup nggak lagi terasa berbahaya. Apakah dirimu merasakan apa yang kurasakan? Tubuh ini, tubuh itu merasakan. Sekarang aku, jiwa, ingin mengajakmu, wahai jiwa, pulang. Bukan ke kepala, tapi ke tubuh. Izinkan aku, jiwa, mewakili dirimu yang juga jiwa, berbicara kepada tubuh itu melalui pikiran. Izinkan aku, jiwa ini, mewakili dirimu yang juga jiwa, berbicara kepada tubuhmu, kepada organ-organ yang ada di tubuh itu, kepada sistem saraf yang ada di tubuh itu, dan kepada jaringan energi halus yang menerima cahaya dari PCT atau ruh. Coba sekarang angkat tangan itu dan letakkan di dada.
Telapak tangan kiri di dada, telapak tangan kanan di perut. Bukan untuk mengontrol, tapi untuk memberitahu tubuh, aku di sini. Usap perlahan. Tarik nafasmu perlahan melalui hidung. Biarkan dada mengembang sedikit. Lalu hembuskan melalui mulut perlahan. Lebih panjang. Lebih lembut. Saat menghembuskan, bayangkan kita, jiwa ini hadir di tubuh ini. Perlahan turun satu lapisan lebih dalam ke tubuh ini, ke dada. Bukan turun sebagai beban, tapi turun sebagai kehadiran. Dan dada akan menyambut seperti sentuhan ruang rasa muncul. Dan perut itu perlahan bisa menyentuh pusat dari keamanan. Tarik lagi nafasnya perlahan. Lepaskan perlahan lewat mulut. Biarkan rahangmu melunak ketika menghembuskan. Biarkan bahu turun. Biarkan perut nggak lagi berjaga. Biarkan. Setiap hembusan adalah pesan kepada saraf. Nggak ada lagi yang harus diserap. Nggak ada yang harus dihindari. Rezeki boleh menetap. Aku jiwa yang mewakili dirimu jiwa. Sedang menyelaraskan kembali jalur antara ruh dan tubuh. Perlahan biarkan energi spiritual yang merupakan cahaya dari ruh turun melalui ubun-ubun, melewati dada, masuk ke perut, dan menyebar ke seluruh organ. Bukan seperti energi yang memaksa dan mendorong, tapi seperti aliran rasa aman yang mengizinkan. Dan di ruang ini, rezeki, uang, keberlimpahan, nggak terasa mengancam. Besar, tidak terasa berbahaya. Hidup boleh bertumbuh tanpa perlu lari. Sekarang diamlah sejenak. Biarkan tubuh itu merasakan. Saat kita, jiwa, benar-benar tinggal dan hadir di dalamnya. Biarkan nafas mengalir lewat hidung, tarik, lepaskan lewat mulut perlahan. Tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Rasakan apa yang terjadi di tubuh itu dan ceritakan di kolom komentar. Di pertemuan berikutnya, Jumat depan, aku jiwa akan berbicara tentang kenapa setelah keberlimpahan datang, banyak jiwa yang tubuhnya terasa kosong. Curahan jiwa selalu hadir setiap Jumat, dan jiwa selalu tahu kapan dirimu, wahai jiwa, siap mendengar. Terima kasih sudah hadir. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwa.